Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Mohon izin memperkenalkan diri, calon taruna Politeknik Imigrasi Angkatan 23. Nama Reza Akbar Pratama, NRT 2020-2173.1.02, kelas Administrasi Keimigrasian C. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila bagi insan imigrasi. Silahkan ditonton video. Nah, jadi sekarang apa itu Pancasila? Jadi Pancasila merupakan pilar ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ini berartikan bahwa Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga dalam kaitannya dengan urusan kenegaraan adalah sebagai dasar negara, yang bermakna bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam peraturan dan norma-norma pelaksanaan urusan negara, termasuk juga di dalam bidang keimigrasian, karena bidang keimigrasian juga menjadi urusan bagi negara Indonesia. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan keimigrasian itu? Imigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Indonesia. Jadi, secara tidak langsung, keimigrasian berperan dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Nah, dengan demikian, sekarang kita akan bahas bagaimana penerapan dan implementasi Pancasila bagi seorang insan imigrasi. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan. Sebelum memahami implementasi Pancasila ini, kita harus mengetahui dulu Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari 5 sila ini kemudian dirumuskan menjadi 45 butir-butir pengamalan Pancasila yang idealnya diimplementasikan dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga secara khusus oleh aparatur negara. Berikut ini adalah contoh-contoh implementasi nilai-nilai Pancasila bagi insan imigrasi. Jadi dalam sila pertama, implementasinya adalah dengan saling menghormati antar kepercayaan antar insan imigrasi dan bekerja sama dalam pekerjaan tanpa memandang agama apapun yang dianut oleh insan imigrasi sebagai rekan kerja kita. Ini adalah salah satu wujud toleransi. Dalam sila kedua, implementasinya adalah dengan cara berlaku adil dan benar dalam melakukan pekerjaan, serta saling menghargai antar sesama rekan, dan juga tidak melakukan tindak manipulatif dalam pekerjaan. Sehingga implementasi ini diharapkan dapat menyongsong reformasi birokrasi yang tujuannya adalah menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan dalam sila yang ketiga, implementasinya adalah dengan cinta tanah air Indonesia. Mengapa demikian? Karena insan imigrasi sebagai penjaga pintu negara Indonesia dan juga sebagai penjaga kedaulatan negara Indonesia haruslah mencintai tanah airnya. Coba kita bayangkan, apabila kita sebagai penjaga kedaulatan negara tidak mencintai tanah air kita, maka yang terjadi adalah kehancuran daripada kedaulatan negara kita. Rasa cinta tanah air diperlukan agar kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Dan sebagai insan imigrasi, kita berperan penting dan berperan langsung dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan mencintai tanah air kita. Dan dalam sila yang keempat, implementasinya adalah dengan tidak memaksakan kehendak pribadi dalam melaksanakan tugas, serta selalu bermusyawarah dan rapat dalam memutuskan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tugas pelayanan masyarakat dalam bidang keimigrasian, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi pelayanan masyarakat, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat. Dan dalam sila yang kelima, implementasinya adalah
dengan bekerja sama dan bergotong royong serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa memandang status sosialnya. Ini merupakan implementasi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga sebagai reformasi birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Sekian video ini, semoga dapat menambah hasanah keilmuan bagi kita, dan apabila terjadi kesalahan dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.